ومن تبعه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. Amma ba'du. Masuk, tolong jangan bersandar. Kursi. Masuk tanggal 28 Ramadan. Insyaallah Ramadan akan berakhir pada hari Rabu. Malam Kamis kita masuk tanggal 1 Syawal. Kegiatan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyambut kedatangan Idul Fitri, semuanya sudah maklum. Yang pertama membayar zakat fitri. Tolong jangan dirubah dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah besok pagi bukan Idul Fitri tapi Adul Fitrah. Nuwun sewu sing lenggah majengetan yang penjogo. Nuwun sewu yang pisah udah tak ketak. Idul Fitri, zakatul fitri. Coba saya terangkan. Yang kedua takbir. Apakah 2 kali, apakah 3 kali? Silakan. Yang ketiga melaksanakan sholat Id. Melaksanakan sholat Id. Silakan di lapangan, silakan di masjid. Tapi saya buka kitab fikih, tidak ada sholat Id kok di rumah. Ya di rumah Allah. Mandani sapa ora. Apa yang harus kita lakukan di sini krusial. Apa yang harus kita lakukan setelah sholat Id? Materi yang akan saya baca at-tahni'atu bil aidi min fi'li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ambilkan dari Sholatul Mukmin jilid 2 tulisan Dr. Ahmad. As-Sayyid lupa namanya Ali bin Wahab Al-Qahtani. Apa kata beliau? Apa yang dilakukan oleh seorang mukmin itba kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan di sini. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menulis Bulughul Maram, termasuk Al-Fathul Bari syarah Imam Al-Bukhari. Waruwina fil muhamaliyat bi isnadin hasan an Jabir ibnu Nufair qala kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taqaw yaumal aidi yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
apabila saling bertemu. Apabila saling bertemu. Jadi tidak usah nelpon, tidak usah kirim SMS, tidak usah kirim kartu lebaran. Itu ikut-ikutan orang Kristen membuat kartu Natal. Para sahabat Rasulullah apabila saling ketemu Yaumal Id pada hari raya, bisa jadi Idul Fitri, bisa jadi Idul Adha. Kita akrab dengan Idul Fitri mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minkum, dan mengakhirikan Idul Adha yang dipilih bukan taqabbalallahu minna wa minkum, tetapi yang dibelah, yang dibelah. Apabila saling ketemu pada hari Id, Idul Fitri, hari raya Idul Fitri itu cuma 1 hari, tanggal 1 Syawal. Idul Adha itu cuma 1 hari juga, tanggal 10 Dzulhijjah. Mau ditambah hari Tasyrik dan seterusnya, itu sudah bukan Id lagi. Apabila mereka saling ketemu, saya lengkapi dengan riwayat yang kedua. Wa naqala Ibnu Qudamah rahimahullahu an Ibni Uqail fi tahniyatil Id dan seterusnya. In ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fakanu idza raja'u minal aidi yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Yang pertama, apabila mereka saling bertemu pada hari Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Yang kedua ini, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila pulang dari musola, masih ingat ya, artinya musola, lapangan yang dipakai untuk musola. Apabila mereka pulang dari tanah yang lapang selesai melaksanakan Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, mereka pulang saling ketemu, taqabbalallahu minna wa minka, taqabbalallahu minna wa minka. Ketika pulang dari lapangan itu, yang mungkin kita kerjakan di masjid karena satu dan lain hal, ketika pulang dari masjid itu masih berada di halaman, masih mencari di mana tempat kendaraan saya tadi saya parkir. Semuanya datangi, assalamualaikum, waalaikumsalam, taqabbalallahu minna wa minka. Saking banyaknya orang yang melaksanakan sholat Id, atau mungkin karena sibuk kita berangkat ke lapangan, ke musola, membawa anak-anak, dan mereka ingin segera pulang dan ingin sampai di rumah, sehingga kita tidak sempat untuk berjabatan tangan bertaqabbalallahu minna wa minka dengan satu persatu dari jamaah tadi. Hadis yang pertama, apabila mereka saling ketemu pada hari. Hadis kedua, apabila mereka saling ketemu setelah melaksanakan sholat Id. Jadi setelah sholat Id ya ketemu, pulang, makan-makan, dimandangkan azan pukul 11:33 menit, pergi sholat zuhur, di jalan ketemu dengan teman-teman. Ini masih tanggal 1 Syawal, taqabbalallahu
minna wa minka. Enggak di jalan, kita sholat selesai ba'diyah zuhur, mungkin kita kerjakan di masjid, waktu pulang ketemu dengan teman-teman, taqabbalallahu minna wa minka. Zuhur enggak bisa ketemu, asar ketemu, taqabbalallahu minna wa minka. Taqabbalallahu minna wa minka. Zuhur enggak ketemu, ba'da sholat id juga enggak ketemu, asar juga enggak ketemu, maghrib ketemu. Sudah masuk tanggal 2 Syawal. 2 hadis yang saya bacakan, yang pertama mempersempit kesempatan para sahabat untuk mengucapkan selamat dengan taqabbalallahu minna wa minka itu setelah salat Id. Hadis yang pertama memberikan kelonggaran pada hari itu. Silakan pagi, silakan siang, silakan pada zuhur, silakan pada asar, tetapi tidak pada maghrib. Sudah selesai. Ini yang pertama. Yang kedua, wa qala Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal, sering saya angkat sebagian dari riwayatnya, pendiri mazhab Hambali, yang mazhab ini menjadi mazhab resmi penguasa Saudi dan mazhab resmi penduduknya. Orang yang hafal lebih dari 1 juta hadis. Apa kata beliau? La ba'sa ayyaqula rajulu lirrajuli yaumal idi taqabbalallahu minna wa minka. La ba'sa, tidak apa-apa, artinya diperbolehkan, tidak apa-apa, artinya diperbolehkan. Kok tidak apa-apa, kok artinya tidak diperbolehkan? Tidak wajib, tidak wajib mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka, dan juga tidak sunnah, kata Imam Ahmad. Tidak wajib dan juga tidak sunnah, hanya diperbolehkan. Mengapa? Enggak. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ana la abtadi'u ahadan fa innib tada'ani ahadun ajabtuhu wa dzalika li anna jawab at-tahiyyah wajibah wa amal ibtida' bit-tahiyyah falaisa sunnatum ma'murun biha wala huwa aidan mimma nuhiya anhu. Kata Imam Ahmad, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka itu hukumnya mubah, tidak sunnah apalagi wajib. Saya, kata beliau, salah satu dari a'immatul madzhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Saya tidak mau mendahului seseorang, baik setelah keluar dari lapangan pulang
dari melaksanakan sholat id, atau ketika bertemu di jalan, atau ketika sholat zuhur selesai, atau sebelum zuhur, atau sholat asar, saya tidak mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka, karena nggak ada contohnya dari Rasulullah. Ahli hadis apal lebih dari 1 juta hadis yang madhabnya dianut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dianut oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dianut oleh ulama-ulama senior Saudi. Saya tidak mau mendahului seseorang taqabbalallahu minna wa minka, karena nggak ada contohnya dari Rasulullah, contohnya hanya dari sahabat. Tetapi di sini, kalau ada orang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka, wajib saya menjawab. Berangkat dari keterangan yang saya baca tadi, pada hakikatnya mengucapkan ucapan selamat pada hari Id, dalam hal ini Idul Fitri, itu merupakan satu persoalan yang hukumnya tidak sampai wajib dan juga tidak sampai sunnah. Tetapi justru ketika orang mendengar kata-kata Idul Fitri dan merayakan Idul Fitri, itu yang dibayangkan bukan takbirnya, yang dibayangkan bukan zakat fitri 2,5 kilogramnya, yang dibayangkan bukan sholat ya sholat id, ya takbir yang mengeluarkan zakat fitri, tapi pokok inti dari semua persoalan yang berhubungan dengan Idul Fitri adalah halal bihalal. Persoalannya cuma kalau ketemu. Jadi nggak usah sowan. Satu RT, apalagi satu RW ya, apalagi satu kelurahan, apalagi satu kecamatan, apalagi satu kabupaten, apalagi satu provinsi, apalagi satu negara Republik Indonesia, mudik dari Medan, mudik dari Aceh ke Solo 2 tahun yang lalu loh ya. Ini sampai Menteri Agama mengatakan mudik itu hukumnya sunnah. Saya nggak bisa menerima kalau silaturahmi itu hukumnya sunnah itu dalam hal-hal tertentu. Tapi kalau silaturahmi ini dengan orang tua dan dengan siapa saja, waliyasir rahimahu, hukumnya wajib. Menteri Agama mengatakan mudik itu hukumnya sunnah, menjaga kesehatan, menjaga nyawa itu hukumnya wajib. Untuk itu demi melaksanakan yang wajib kita tinggalkan yang sunnah. Ya silakan lah ya, saya tidak bisa atau tidak punya kesempatan untuk membantah. Tapi pada hakikatnya dalam Idul Fitri itu tidak ada acara takbir, bayar zakat fitri, kemudian yang ketiga sholat id, yang keempat selesai. Kalau ada yang kalau ketemu, kalau nggak ketemu nggak usah sowan, nggak usah pesan tiket 1 bulan 2 bulan sebelumnya. Kadang-kadang tunggu untuk tutup ya. Di kampung kita orang tua seperti saya umpamanya itu merupakan tolok ukurnya itu banyaknya tamu yang sowan ke rumah saya pada tanggal 1 Syawal, bahkan
tanggal 2, bahkan tanggal 3, bahkan tanggal 7, bahkan ngantek tekan Zulqa'dah masih open house 24 jam. Para penguasa baik di daerah maupun di provinsi maupun di pusat, mereka secara sadar mengatakan halal bihalal itu merupakan tradisi. Kalau kita sowan bapak dan ibu dalam rangka untuk silaturahim, memang itu kewajiban kita. Tapi kalau kita sowan bahkan menyempatkan membeli tiket dari Medan 2 tahun yang lalu, satu orang itu harganya sampai 15 juta. Keluarganya 6 ya silahkan kalikan PP. Untuk apa? Untuk berhalal bihalal, bukan silaturahmi. Selesai. Haba maghfura, kata surat Al-Furqan ayat 23. Amal tadi seperti debu-debu berterbangan karena melaksanakan silaturahim, bukan karena merupakan kewajiban seorang anak kepada orang tua, tetapi nguri-uri memberdayakan, nguri-uri kebiasaan yang sudah ada turun-temurun, wujudnya halal bihalal. Kami di sini mungkin ada yang ganjel, sudah rumah banter. Zakat itu kalau pertanian dihitung setelah panen. Zakat itu kalau perdagangan dihitung setiap 1 tahun. Tahunnya bukan 365 tetapi 355. Zakat itu kalau gaji, dihitung sama dengan zakat pertanian. Kalau pertanian itu zakatnya ketika panen, kalau pegawai ya negeri ya swasta, kapan zakatnya ketika mereka panen. Nggak pernah panen, pegawai negeri Indonesia itu nggak pernah panen. Ngapa? Burungnya budjawa wis dikei duit. Tolong yang bapak yang jadi pegawai negeri dibetulkan kata saya. Gaji yang diterima hari ini ya, kemarin Sabtu kan libur, gaji yang diterima gambarnya 1 bulan, gaji yang diterima pada tanggal 3 Mei itu untuk kerja dia 1 bulan mendatang. Jadi hitungnya ya, sebelum bekerja sudah dapat gaji dihitung. Kalau gaji tadi sampai nisab, dia mengeluarkan zakat, zakatnya 2,5% seperti yang dikeluarkan oleh seorang pedagang. Itu orang hamil, orang ifah, tidak ada masalahnya kalau kaitannya dengan zakat mal. Yang ifah tetap membayar zakat, yang haid juga tetap membayar zakat, baik itu zakat mal atau zakat apa tadi? Fitri. Nyambung nggak jawabannya? Yang lain. Jadi saya ada monggo Pak sini lali ya Pak. Ini banyak. Jawaban gimana? Taqabbalallahu minna wa minka, minna wa minkum juga silakan. Tidak ada ketegasan di sini, tapi secara
urut-urutan kata-kata. Dia mendoakan kita agar siang kita, etika kita, tilawah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya ya silahkan, amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita jawab taqabbalallahu minna wa minkum. Sama, silakan. Intinya persoalan mudik ini merupakan persoalan dalam hal yang berkaitan dengan uang, merupakan uang yang paling besar dikeluarkan oleh umat Islam setiap tahun. Jauh lebih banyak dibandingkan dengan uang yang mereka keluarkan untuk Idul Adha. Jauh dari uang yang mereka keluarkan untuk nyewa geraha wisata dalam rangka melaksanakan walimah. Tetapi halal bihalal dan uborantenya saya sudah menutup pintu saya sejak 40 tahun yang lalu. Tapi kalau saya lihat rumah orang tua saya, apalagi mbah saya, itu ketika tanggal 1 Syawal sudah makanan itu mesti makanan yang paling enak, kacang bawang, emping, kacang bawang karak orangnya. Itu mesti yang paling mete. Bahkan di daerah-daerah luar Jawa, di daerah-daerah Sumatera, masing-masing tuan rumah itu masak untuk menerima tamu dan memaksa mereka makan besar. Ini setiap rumah. Belum nanti antar RT, belum nanti antar RW, belum nanti biaya untuk mudik. Dari uang untuk membeli tiket pesawat itu sudah sekian triliun rupiah kalau dikumpulkan. Belum nanti saya harus menunjukkan kepada masyarakat, kepada tetangga bahwa di rantau itu saya berhasil. Mudum tenan, gambar Bung Karno dan Bung Hatta didum tenan. Kalau perlu rental mobil, tak isopo, rene sing takon, apa cuma cukup setuju. Dana yang paling besar yang dikeluarkan oleh umat Islam Indonesia itu dana untuk sesuatu yang kelasnya paling tinggi, hanya sampai kepada kelas mubah. Tapi kalau kita menganggap bahwa Idul Fitri yang dimulai dengan takbir dan membayar zakat fitri dan melaksanakan sholat Id itu belum sempurna kalau tidak ditambah dengan mudik, dan menganggap mudik dan menganggap halal bihalal itu sebagai acara utama, berarti kita menambah-nambah syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan halal bihalal itu menjadi bukan mubah lagi, tetapi bid'ah. Bismillah, tutup pintu. Kalau perlu ditulis di depan rumah itu, maaf tidak menerima tamu hari ini. Besok itu sudah bukan Idul Fitri, sudah kata minal aidin wal faizin, sudah tidak ada. Taqabbalallahu minna wa minka sudah tidak ada. Waktunya sudah habis, Mas. Jadi tahun nasib dan sampean besok mati irang takut bagi menira. Siapa yang akan memulai ini kalau bukan kita? Mengeluarkan dana yang besar padahal tidak ada pahala. Cukup?